Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji tafsir Imam Asy-Syafi'i selama kurang lebih 10 menit ke depan. Kita bersama-sama akan mengkaji tafsir Imam Asy-Syafi'i. Oleh sebab itu, mari kita niatkan duduk kita bersama untuk iktikaf dan thalabul ilmi, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini sampai pada surat Thaha ayat ke-14. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Yang maknanya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Allah yang hak selain diriku, yakni Allah. Maka sembahlah aku, yakni Allah, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Di dalam kitab Ar-Risalah, Imam Asy-Syafi'i beliau meriwayatkan satu hadis dari Ibnul Musayyab, bahwa Rasulullah beliau bersabda, Man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha yaqulu wa aqimis sholata li dzikri. Barang siapa lupa mengerjakan sholat, hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Sesungguhnya Allah berfirman, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Imam Asy-Syafi'i beliau kemudian melanjutkan, Rasulullah bersabda, hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Dengan demikian, Rasulullah telah menetapkan saat itu sebagai waktu sholat yang dikerjakan tersebut. Artinya begini para jamaah sekalian, ayat yang kita bahas ini adalah ayat perintah sholat, tapi sholat itu untuk apa? Ketika Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, yakni Allah, maka sembahlah aku, yakni Allah. Dan wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kata li dzikri itu pakai bahasa Arab. Oleh sebab itu li kalau dalam bahasa Arab itu bisa bermakna untuk, bisa bermakna karena. Maka di sini ada perbedaan para ulama. Kalau di terjemahan kita itu membacanya, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat yang dilakukan tujuannya untuk mengingat Allah. Tapi didasarkan pada hadis yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, itu ada beberapa ulama yang memaknai wa aqimis sholata inda dzikrika li, dan sholatlah ketika kamu ingat kepadaku. Maknanya bagaimana? Umpamanya ada orang dia lupa,
Ketika dia katakanlah karena dia di waktu siang begitu sibuk dalam bekerja, akhirnya dia lupa hingga dia meninggalkan sholat. Maka ketika dia jam 4 sore ingat, oh saya lupa belum sholat duhur, maka disitulah perintah ayat ini berlaku. Kamu sholatlah ketika kamu mengingatku. Ini didasarkan pada hadis Rasulullah bahwa Nabi beliau menyampaikan, barang siapa orang yang dia itu lupa dengan sholatnya, maka hendaknya ketika dia ingat dia melakukan sholat itu. Karena Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri. Hingga dalam hukum fikih itu ada namanya udzur sholat. Orang itu wajib sholat selama dia memenuhi syarat, kecuali 2 orang. 1, udzur sholat itu dia karena lupa. Ada orang dia meninggalkan sholat karena lupa, bukan karena lalai. Karena kalau lalai nanti fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dia mengabaikan, dia meremehkan hingga keluar waktu. Kalau itu ancamannya berat. Tapi kalau orang betul-betul lupa, sebagaimana dalam hadis Nabi tadi, maka dia tidak dosa. Tetapi saat dia ingat, dia harus melakukan sholat, disebut qadha. Yang kedua, karena dia tidur. Dia memang tidak memiliki niatan untuk meninggalkan sholat. Katakanlah dia saat siang jam 2 setelah sholat duhur dia sholat, dia tidur, biasanya dia bangun itu jam 3. Nanti ada waktu sholat asar. Ternyata bangunnya sampai jam 7 malam. Dia akhirnya kehilangan waktu sholat asar. Lah sholat asarnya kapan? Ketika dia ingat saat bangun tadi. Maka berdasarkan hadis ini, ada orang yang dia meninggalkan sholat tapi dia tidak dosa karena dia di dalam syariat memiliki udzur. 1, lupa. 2, karena dia tidur. Maka Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama-ulama ketika memaknai ayat ini, wa aqimis sholata lidzikri, dan kamu dirikanlah sholat ketika kamu ingat kepadaku. Kalau saat lupa, lah dia lupa bagaimana diwajibkan. Maka itu menjadi pembahasan tersendiri dalam hukum sholat. Selanjutnya dalam ayat ini juga menegaskan sholat yang kita lakukan tujuan utamanya itu adalah mengingat Allah. Sholat yang kita lakukan utamanya adalah menjalankan perintah Allah. Wa aqimis sholata, dirikanlah sholat. Ini kalimat perintah. Oleh sebab itu dalam pembahasan ikhlas para jamaah sekalian, ikhlas itu dibagi 3. Semua ibadah yang kita lakukan, kita itu hendaknya ikhlas. Tapi ikhlas itu dibagi 3. Ikhlas yang terendah, umpamanya ada orang dia sholat duha, tujuannya apa? Agar mendapatkan rezeki. Dia pingin rumah, dia pingin umroh, dia pingin mobil. Akhirnya dia membaca surat Waqiah, akhirnya dia sholat duha, tujuannya rizki. Karena dalam hadis, karena dalam syariat ini dibenarkan, maka itu masuk pada koridor ikhlas. Tetap disebut ikhlas, tapi paling rendah. Itu bukan disebut wah dia sholatnya hanya untuk dunia, bukan. Karena memang dalam hadis disebutkan itu, sholat duha bisa membuka rizki, bacaan Waqiah bisa membuka rizki. Atau umpamanya kita sedekah untuk mencegah bala, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Saya bersedekah tujuannya apa? Agar tidak mendapatkan bala. Itu boleh, tapi ini ikhlas paling rendah. Yang kedua adalah ikhlas tujuannya adalah akhirat. Agar dia itu ingin mendapatkan surga, agar dia dijauhkan dari api neraka. Dia sholat tujuannya agar dia tidak masuk neraka. Dia sholat tujuannya agar dia mendapatkan surga. Dia sholat agar dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah.
Pada poin ini disebut ikhlas yang kedua. Dia dalam hal ini sudah bagus, yakni ketika dia ibadah tujuannya semata-mata agar dia selamat, menjadi orang selamat di dunia dan di akhirat. Ini bagus. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi, yakni semata-mata menjalankan perintah Allah, ikhlas karena Allah. Nah, dalam poin itulah ayat ini dibahas. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat semata-mata untuk mengingatku, bukan karena surga, bukan karena takut neraka, apalagi karena mendapatkan rizki dan sebagainya, bukan, semata-mata karena mengingat Allah. Nah, itu yang disampaikan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Nasoihul Ibad. Maka kita dalam hal ini dalam koridor mana? Umpamanya saya kalau sholat, umpamanya sholat hajat tujuannya dunia, ya tetap disebut ikhlas, tapi paling rendah. Kalau kita pingin paling tinggi, semata-mata sholat duha, sholat hajat, sholat apapun, ibadah apapun, semata-mata karena mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tingkatan ikhlas. Tingkatan ikhlas paling tinggi ya seperti ayat yang kita bahas. Saat sholat bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena surga atau neraka, semata-mata lidzikri, karena mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dalam pembahasan ikhlas tiga tadi tetap disebut ikhlas. Kita nggak boleh umpamanya kita sudah di posisi 3 paling atas, orang paling bawah sholatnya untuk dunia, untuk rizki, wah kamu nggak ikhlas. Enggak. Dalam syariat tetap disebut ikhlas, cuma paling bawah. Lah, maka mari kita tingkatkan kelas kita dalam masalah ikhlas, karena kita membahas ayat ini, wa aqimis sholata lidzikri, sholatlah semata-mata untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini bermanfaat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kemudahan di dalam ibadah, dan kita semuanya dijadikan orang-orang yang ikhlas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.